Oke Sobat Tani, pada kesempatan kali ini kita akan membenahi alat atau mengakali alat saja ya. Alat semprot merek CBA, alat spray atau alat semprot. Di sini ketika dicas dia sudah menunjukkan indikator hijau pada cas. Nah, ini ketika kita pakai terus kita cas lagi ya, cukup lama dia akan hijau karena ini sudah penuhnya. Tapi setelah kita cabut terus kita hidupkan, alarm tanda baterai lemah itu berbunyi meskipun dicas sudah hijau. Kita akan mengakali atau membenahi nanti. Sebelumnya kita tes dulu dari pengisian dari jalur cas, apakah di cas ini kondisinya masih bagus dalam pengecasan atau tidak. Ternyata menunjukkan 14 volt, jadi masih bagus. Untuk AVO kita masuk ke DC 50 ya, menunjukkan 14 volt, berarti pengisian dari cas ini masih bagus, jadi tidak ada kendala dalam cas untuk melakukan pengisian. Sekarang kita coba cek untuk arus yang berada pada spray, akinya mempunyai berapa volt. Jangan sampai kebalik, jadi dipaskan dulu min dan plusnya. Di sini ternyata tidak menyentuh 12 volt, jadi ada masalah atau kendala, ternyata bukan dari cas melainkan faktor arus dari aki. Sekarang kita coba bongkar dulu. Untuk mempersingkat waktu, kita cepatkan saja sampai pembongkaran selesai. Jadi beginilah penampakan dari dalam spray. Ada dinamo, beberapa kabel, kemudian ini saklar on off dan pemutar kecepatan dinamo. Ini alarmnya yang berbunyi, jadi ini bentuk dari alarm yang berbunyi tadi. Nah, sedangkan di bawah ini itu indikator aki. Indikator aki masih keadaan low atau normal atau high. Sekarang kita langsung tes voltase dari aki, bukan dari jalur pengisian, langsung dari akinya. Ternyata masih di bawah 12 volt. Kita cek ulang. Hasil tetap. Sekarang kita coba cas, langsung dicas. Posisi casnya on, ini masuk ya, tandanya merah, dan kita akan cek
tegangan aki waktu kita cas benar-benar masuk dalam aki atau tidak. Ya, masuk ya, tegangannya lebih dari 12 volt, yang menandakan bahwasannya jalur pengisian mulai dari cas dan kabel-kabel yang masuk ke dalam aki posisi normal. Jadi dapat dipastikan untuk spray ini baterainya yang bermasalah. Nah, ini terlihat ya, dia agak bergelembung, menunjukkan bahwasannya baterai ini sudah waktunya untuk mengganti. Ini sudah bergelembung, kelihatan ya, tengah ini mulai bergelembung, jadi dia agak mekar gitu. Untuk harganya sendiri itu sekitar 160 sampai 180-an ya. Ini coba saya dekatkan untuk avometernya. Ketika sudah dilepas dari cas, tidak sampai angka 12, kurang sedikit, kelihatan ya. Sebenarnya untuk penyemprotan aki seperti ini masih bisa digunakan, cuma dalam kualitasnya sudah tidak sama seperti halnya aki yang masih normal pada umumnya. Dalam artian, kalau aki normal bisa sampai 16 kali semprot ketika baterai full. Kalau untuk aki yang sudah lemah seperti ini, dia mungkin tidak sampai 10, mungkin sekitar 5, bisa juga ke bawah tergantung kondisi akinya. Jika sobat tani mempunyai ladang yang cukup banyak, cukup luas, mending beli yang baru. Tapi jika ladangnya tidak terlalu luas, mungkin cuma sampai 5 semprotan, ini bisalah dipakai cara mengakalinya. Jadi untuk mengakalinya kita cuma putus saja kabel alarm. Jadi ketika waktu penggunaan nanti dia tidak boros karena alarm tidak berbunyi, dan juga tidak bising karena alarm terus berbunyi ketika waktu kita on kan. Jadi cuma memutus kabel dari alarm saja untuk cara yang pertama. Ini posisi sprayer sudah kita on kan, dan coba kita cek tegangan. Nah, tegangan tidak terlalu melemah yang secara berlebih ya. Jadi masih bisa lah untuk kita gunakan untuk beberapa kali. Nah, masih lebih dari 10, tidak langsung don, tapi tergantung kondisi aki. Jika dirasa sudah cukup, kita langsung saja solasi kabelnya, jangan sampai terjadi konslet. Kabel yang telah kita putus tadi jangan sampai menyentuh aki min atau plusnya. Setelah itu bisa kita rakit kembali. Yang penting sudah kita coba, ternyata aki tetap berfungsi setelah kita cabut alarm. Yang selanjutnya bisa kita pasang kembali, kita kembalikan kembali semuanya, tapi alarm tidak usah dicabut, tetap ditempelkan saja daripada nanti kita cabut kemudian hilang. Dan setelah perakitan selesai, berarti spray bisa digunakan. Tapi ingat, jika sudah ada simpanan uang, bisa untuk membeli aki baru, dimana sifat dari pengakalan ini hanya sementara. Belum memasang aki, rapikan jalur-jalur aki dan tempatkan
kabel juga alarm pada tempat yang pas, jangan sampai tertindih, nanti bisa putus. Pasang 2 pengunci aki agar aki tidak goyang. Untuk pengencangan skrup jangan terlalu kuat karena bantalan dari skrup cuma berbentuk atom, nanti bisa pecah. Jika aki sudah terpasang, letakkan alarm pada tempat yang aman. Untuk cara yang pertama, dengan memutus alarm sudah selesai. Jadi caranya cukup simpel, kita cek dulu semuanya sebelum kita analisa kerusakan. Kita cek mulai dari cas, jalur pengecasan, kemudian aki dan lain sebagainya seperti tadi. Itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, jika memang benar-benar kondisi aki sudah dipastikan yang bermasalah aki, kondisi aki melemah, kita bisa untuk mengisi air aki pada spray atau sprayer atau tangki semprot dengan cara kita mencongkel lapisan atas, tapi diusahakan pelan-pelan, jangan sampai pecah. Kita congkel pelan-pelan penutup yang ada di lapisan atas ini dengan alat terserah, yang penting bentuknya tipis. Dicongkel pelan-pelan karena ini adalah penutup dari air aki. Meskipun akinya semi kering, tetap di dalamnya ada airnya. Bisa jadi airnya yang ada di dalam itu sudah kondisinya low, sudah di bawah standar, atau bahkan bisa juga sudah habis. Jangan lupa setelah ini nanti terlepas, untuk mengembalikan kita perlu lem yang benar-benar dekat. Bisa menggunakan lem G, lem besi, atau selainnya. Pokoknya yang intinya sifatnya benar-benar merekat. Karena kalau tidak benar-benar merekat, air ketika kita miringkan tangki atau tangki terjungkal atau tangki kita tidurkan, itu bisa tumpah. Dan air aki biasanya akan menyebabkan korosi. Makanya usahakan benar-benar rekat ketika nanti sudah dipasang.
Jika sudah terlepas, kita lepaskan penutup tiap-tiap lubang. Kemudian kita siapkan air aki dan juga alat terserah sobat tani untuk memasukkan. Kalau saya di sini pakai spet atau suntikan. Kita masukkan sampai penuh, kemudian kita cas. Jika semua lubang pada aki sudah terisi, kita coba cas agar mengeluarkan gelembung-gelembung yang ada di dalam. Atau tidak usah dicas juga tidak apa-apa. Tapi biasanya kalau isinya terlalu penuh, airnya akan tumpah. Ini untuk menghindari ketumpahan, kita cas dulu agar airnya keluar, terus kita sedot kembali. Yang lebih enak sebenarnya sobat tani bisa memakai cara pengisian tapi tidak penuh. Jadi kalau di aki motor itu ada takarannya, ada garis full dan garis low. Nah, kita pakai arah-arah saja, tapi tadi ada kesalahan, yaitu saya mengisinya terlalu penuh. Jadi harus disedot dulu lah sampai nanti gelembung atau rongganya sudah cukup. Jika sudah selesai dan pengisian aki sudah hijau, aki bisa kita tutup, tapi sebelumnya kita cek dulu tegangannya. Setelah ada kita isi air aki, tegangannya berubah atau tetap. Dan ternyata tegangan masih di bawah standar, masih di bawah angka 11, angka 12 ya, masih di bawah angka 12. Jadi kalau saran saya memang jika kondisi aki sudah seperti itu menggelembung, ya diganti saja. Meskipun dikasih aki, kemungkinan dikasih air aki maksud saya, ya ternyata kondisinya juga seperti ini. Lebih baik diganti, atau kalau ingin mengakali dalam artian agak awet sedikit, ya bisalah ditambah air aki atau dengan cara melepas alarm seperti tadi. Tapi sementara ya, untuk kedua cara ini bisa dilakukan untuk sementara, atau memang kondisi ladang sobat tani tidak terlalu luas, jadi penyemprotan tidak terlalu membutuhkan tangki yang banyak. Setelah selesai bisa kita tutup, kemudian kita lem. Jangan lupa tutupnya ditutupkan kembali, tutup karet untuk menahan air aki agar tidak tumpah. Kemudian tutup lapisan atas itu kita lem supaya agar benar-benar rekat. Agar lem bisa merekat sempurna, jangan lupa untuk airnya dibersihkan sebersih-bersih mungkin ya, agar benar-benar merekat semua.
Jangan lupa untuk retakan-retakan juga dikasih lem, untuk pinggiran juga dikasih lem agar benar-benar kuat. Jangan lupa untuk ditekan-tekan agar rapat. Jika sudah selesai, kita coba tes. Kita sambungkan alarm tadi dengan kabel di aki. Kita tes apakah setelah pengisian air aki ternyata alarmnya masih berbunyi atau sudah tidak berbunyi lagi. Kita tes dulu. Dan ternyata alarm masih berbunyi. Jadi saran saya ketika aki sudah menggelembung, lebih baik kita putus saja aliran arus yang di alarm daripada kita capek-capek mengganti, melepas tutup aki, kemudian kita mengisi, ternyata arusnya masih tetap, menambah pun juga cukup sedikit karena aki sudah kondisinya drop. Untuk pemasangannya seperti tadi ya, bisa sobat tani pasang sendiri seperti video tadi, simple. Kalau sobat tani bisa melepas, harusnya bisa memasang lah. Kemudian kita tes, kita isi air saja. Ini untuk kita AVO, hasilnya masih tetap kok. Jadi langsung kita pasang, kemudian kita tes. Jangan lupa alarmnya dicabut lagi ya. Tadi itu sudah saya pasang kembali untuk mengetes lagi, kemudian kita cabut. Setelah itu kita pasang, kita rakit kembali seperti semula. Ini ketika dites, karena alarm sudah cabut, dia tidak akan berbunyi dan bisa untuk 1, 2, 3, 4 sampai 5 tergantung kondisi aki ya. Kalau sudah parah juga tidak mungkin akan kuat sampai 5. Dan ketika kita naikkan volume dari penyemprotan, dia masih cukup kuat untuk semprotan yang diberikan. Jadi masih bisa untuk digunakan dengan cara semprotan yang cukup kuat, namun tidak bisa digunakan untuk berkali-kali ketika cuma 1 kali pengecasan, tidak seperti aki yang masih normal pada umumnya. Jadi pada kesimpulannya, saran saya ketika aki sudah menggelembung, lepas saja alarmnya untuk supaya alarm tidak berbunyi jika kita melakukan penyemprotan, jika masih benar-benar dipastikan aki masih bisa untuk kita gunakan. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.